Waktu itu tanggal 3 November 1991 dan Blake Newsom mencintai pekerjaannya. Dia suka berorganisasi, amat mencintai sejarah politik Amerika, dan adalah anggota seumur hidup dari Partai Republik. Itu sebabnya dia sangat bangga dengan posisinya sebagai juru tulis di perpustakaan kepresidenan Ronald Reagan. Atau setidaknya, dia melakukannya sampai pertemuannya yang mengerikan dengan SCP-1981. Hari terburuk dalam hidup Blake dimulai seperti hari lainnya. Dia sedang menginventarisasi beragam arsip kaset Betamax dan memastikan semuanya diatur secara terstruktur dan sesuai dengan sistem pengarsipan. Satu persatu dia memeriksa rekaman pidato dan mencentangnya dari daftarnya sampai dia menemukan kaset aneh yang tidak ada kaitannya di situ. Kaset itu tampak normal tapi belum dicatat di inventaris arsip, dan ada hal lain yang aneh tentang itu. Sebuah stiker putih ada di bagian depan kaset dengan tulisan Ronald Reagan dilukai saat bicara, yang terkesan tergesa-gesa ditulis dengan sesuatu yang mungkin berupa spidol. Blake terkejut dan syok. Mereka bahkan tidak mengeja nama presiden dengan benar. Yang tidak diketahui oleh Mr. Newsom yang malang adalah bahwa dia akan melihat sesuatu yang begitu meresahkan sehingga dia akan mengingat kembali kesalahan eja itu seolah-olah itu adalah kenangan masa kecil yang berharga. Kebijakan standar untuk kaset seperti ini adalah meninjau dan membuat katalog atau bahkan membuangnya jika perlu. Biasanya juru tulis arsip rendahan seperti Blake perlu meminta persetujuan dari atasannya, tapi rasa ingin tahu menguasai dirinya. Dia memiliki akses ke salah satu televisi perpustakaan dan memutar kaset Betamax, lalu mulai menonton rekamannya. Untuk menit pertama atau lebih tidak ada yang tampak luar biasa, hanya presiden yang berdiri di podium memberikan pidato kerajaan jahat yang ikonik kepada Asosiasi Nasional Evangelis di Sheraton Twin Towers Hotel, Orlando, Florida pada 8 Maret 1983. Namun, begitu rekaman itu mencapai 1 menit 10 detik, sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi. Pidato Presiden Reagan mulai menyimpang ketika topik pembicaraan bergeser dari pentingnya nilai-nilai keluarga ke rasa daging manusia yang luar biasa. Blake tercengang. Tentu dia mendengar sesuatu yang aneh, tapi rekaman itu semakin buruk. Presiden Reagan mulai membocorkan fakta bahwa dia paling menikmati rasa daging orang muda, terutama bayi. Ketika Reagan mulai menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara tepat seseorang harus memasak bayi dengan baik, jika kamu ingin memaksimalkan rasanya, kerumunan itu langsung bertepuk tangan. Blake mulai merasa mual. Dia ingat pernah menonton pidato ini dan Presiden Reagan tidak mengatakan hal semacam itu. Segalanya menjadi semakin aneh ketika pipi presiden tiba-tiba terbuka menjadi luka berdarah yang panjang, seolah-olah seseorang telah memotong wajahnya dengan pisau yang tidak terlihat. Saat pidato berlanjut dan kata-kata Reagan menjadi lebih tidak masuk akal dan tidak jelas, luka-luka itu juga semakin parah. Wajahnya mengalami luka tusuk seperti ditusuk, kulit di beberapa area membusuk dan mengelupas. Reagan tidak menunjukkan kesadaran akan luka mengerikan yang tampaknya terjadi secara spontan di tubuhnya. Ini adalah mimpi buruk yang nyata. Rekaman itu berakhir setelah 22 menit kemudian, seusai tenggorokan Presiden Reagan tampak teriris secara terbuka dan pidatonya yang gila berubah menjadi suara gemericik yang pelan. Lalu kemudian video itu berubah menjadi statis setelahnya dan Blake dengan sopan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Apakah ini lelucon yang menjijikkan atau gangguan atau mungkin tipuan kamera? Dia tidak tahu. Tapi rekaman itu menjijikkan dan siapapun yang bertanggung jawab harus dihukum. Newsom menghubungi polisi berharap tuduhan perusakan moral dapat dikenakan pada pembuat rekaman itu saat dia ditangkap. Rekaman itu dijadikan bukti dan penyelidikan polisi tingkat rendah terhadap kemungkinan pelakunya dimulai. Sementara petugas polisi yang melihat rekaman itu melaporkan mimpi buruk pada minggu-minggu berikutnya, pembuat rekaman itu tidak pernah ditemukan. Investigasi benar-benar berakhir ketika atasan mereka menutup kasus dan rekaman itu menghilang dari loker bukti. Ini seperti yang mungkin sudah bisa kamu duga, adalah perbuatan seorang agen lapangan dari organisasi SCP. Pengaplikasian amnesti kemudian digunakan untuk menghapus ingatan semua orang yang cukup tidak beruntung untuk menyaksikan rekaman itu, termasuk Blake Newsom yang akhirnya bisa tenang dan kembali ke pekerjaan arsipnya. Kaset anomali itu sekarang berada di tangan yang berwenang. Kaset ini lalu diberi sebutan sebagai SCP-1981 dan masuk ke tingkat objek aman karena sifatnya yang mudah dikendalikan dan mudah ditangkap. Penelitian dan pengujian lalu dimulai dan untuk sementara tidak ada apapun tentang pembuatan rekaman itu yang menunjukkan sesuatu yang secara anomali tidak jelas. Penayangan berulang video tersebut memperjelas bahwa ini jauh dari hanya sekedar rekaman pidato presiden yang direkayasa. Setiap kali kaset diputar, pidato dan cedera yang diterima oleh Presiden Reagan berubah. Beberapa aturan yang tampaknya selalu diikuti rekaman itu adalah bahwa Reagan tidak pernah bereaksi terhadap cedera yang dia terima. Kaset itu selalu punya waktu awal dan total waktu yang sama serta pidatonya selalu tidak jelas. Pidatonya
Filmnya telah dideskripsikan sebagai sebagian besar tidak jelas, tidak memiliki struktur tematik yang berdasar, dan sebagian besar terdiri dari anekdot serta perumpamaan yang tidak masuk akal. Jadi, tidak berbeda dengan pidato Reagan biasanya. Tapi topiknya selalu berubah menjadi sangat ngeri dan pembahasannya termasuk pada penyiksaan, mutilasi, kematian, kanibalisme, ritual pengorbanan, genosida, dan masih banyak lagi. Cedera yang ada pada Presiden Reagan dalam video juga termasuk, namun juga tidak terbatas pada penggantungan, mutilasi, pengelupasan kulit, dan beberapa penyiksaan yang begitu mengerikan sehingga detailnya telah disunting dari dokumen resmi. Dalam beberapa kesempatan, detail pidato Presiden Reagan juga meramalkan masa depan. Ini termasuk keberhasilan memprediksi serangan 11 September 2001 dan hasil pemilihan Presiden Rusia 2008. Kebetulan, ini bahkan bukan satu-satunya SCP yang terkait dengan Reagan yang dapat memprediksi masa depan. Tidak, ada barang lain dalam kategori yang sangat spesifik ini. SCP-095 yang adalah salinan komik rendahan yang dikenal sebagai petualangan atom Ronnie Reagan. Karakter judul itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan Presiden Reagan, meskipun komik tersebut dikonfirmasi oleh organisasi telah ditulis pada awal 1930-an. Komik berlatarkan dunia masa depan yang jauh di tahun 1980-an dan menyertakan sejumlah eksploitasi tentang Ronnie dalam 3 cerita. Yang pertama berjudul Ronnie versus Laksamana Luar Angkasa Carter yang sepertinya menggambarkan dengan sempurna peristiwa pemilihan presiden tahun 1980. Yang kedua, Pembunuh Luar Angkasa, mencerminkan percobaan pembunuhan Presiden Reagan oleh Johnny Hinckley Jr. Dan yang ketiga, berjudul Planet Hutan, menceritakan kembali kontroversi Iran kontra tahun 1986. Komik-komik ini dibuat secara misterius oleh perusahaan fiktif Future Funnies. Organisasi berharap dapat melacak komik lain dari perusahaan ini jika memungkinkan, tapi mereka tidak beruntung untuk hal itu. Saat ini hanya ada SCP-095. Selama pengujian awal, staf organisasi yang sering menonton rekaman Presiden Reagan, versi yang aneh dan tidak jelas ini memiliki prediksi berharga untuk masa depan. Namun, selama salah satu pemutarannya, salah satu anggota tingkat D menunjuk dan berteriak ke arah layar dengan ngeri. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dari rekaman yang direkam itu, para peneliti dapat melihat dengan jelas apa yang sangat mengkhawatirkan anggota tingkat D itu. Sementara dalam pemutaran lain dari rekaman itu, detail pers Presiden Reagan tampak sangat normal. Dalam hal ini jelas ada sesuatu yang salah. Berdiri di antara para asisten politik yang membosankan dengan mengenakan setelan adalah sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam pekat dengan kerudung besar berbentuk kerucut menutupi wajahnya. Sosok itu tampaknya tidak bergerak dalam rekaman, dia hanya berdiri di sana tampak mengancam. Survei selanjutnya menunjukkan bahwa gambar ini akan muncul dalam 1 dari 7 pemutaran rekaman itu. Sosok berjubah itu dinamai SCP-1981-1 dan dia menjadi bagian dari gambaran berulang dalam mimpi buruk yang sering terjadi setelah menonton SCP-1981. Secara alami, meskipun ada upaya penyimpanan dan penjagaan kualitasnya, organisasi sadar bahwa kaset ini juga seperti kaset biasa. Gangguan magnet alami pada akhirnya akan menurunkan kualitasnya. Upaya untuk mengopi kaset itu ke kaset Betamax lain gagal mereproduksi efek anomali. Itulah mengapa organisasi dengan susah payah merekam video dan audio apapun yang mereka bisa melalui perekam komersial standar. Dalam satu pemutaran yang sangat menakutkan, SCP-1981-1 mengambil tempat presiden di podium, menatap langsung ke kamera, lalu kata-kata "Aku melihatmu" muncul di layar hitam tak lama setelahnya. Anggota staf diperintahkan untuk tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan sosok itu dan sebaliknya menghubungi atasan tingkat 4 jika kejadian seperti itu terjadi selama pemutaran selanjutnya. Efek menakutkan dan tidak menenangkan dari SCP-1981 akan sampai pada kesimpulan logis dari pengamatan Dr. James Kyle Robinson, pengelola arsip dari objek tingkat aman dan barang anomali di lokasi 73. Dia dihubungi oleh agen khusus Arnold Rodriguez dan agen khusus Ethan Tate, anggota rahasia pengamanan kepresidenan yang bertugas menjaga Presiden Reagan. Kabar itu telah sampai ke Reagan bahwa ada artefak anomali yang disimpan organisasi ini yang secara langsung berkaitan dengannya dan dia ingin melihatnya. Dr. Robinson mengambil dokumen dan transkrip yang berkaitan dengan SCP-1981 lalu menyerahkannya kepada agen, tapi dia menolak untuk mengizinkan Presiden Reagan melihat rekaman itu secara langsung tanpa persetujuan dari Dewan O5. Tapi Reagan dan agennya bersikeras dan akhirnya Dewan O5 mengizinkan pemutaran pribadi rekaman itu untuk Presiden Reagan di pabrik pengolahan kimia Sanford, bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi untuk produksi zat amnestik. Dr. Robinson menawari Presiden Reagan pemakaian amnestik setelah sesi selesai, tapi Reagan menolak. Pemutaran film itu berlangsung di ruang konferensi B dan kaset itu diputar ulang sebanyak 3 kali. Pada pemutaran ketiga itulah hal-hal lalu berubah menjadi menarik. Ketika Reagan yang dimutilasi di layar mulai mengoceh tentang minum darah seorang anak dari tengkorak Vladimir Putin, Reagan mulai diam-diam mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia mengingatnya. Dia berbicara tentang makhluk yang dikenal sebagai para penghancur dan potensi peristiwa apokaliptik yang akan datang. Setelah pemutaran film, Reagan
Reagan sekali lagi menolak tawaran amnesti dan pergi. Sepertinya semuanya baik-baik saja sampai terjadi pembobolan besar di pabrik pengolahan kimia Sanford yang mengakibatkan penjaga malam lalu mati. Sejumlah besar amnesti telah dicuri selama pembobolan dan rekaman keamanan menunjukkan bahwa agen Tate dan Rodriguez adalah yang bertanggung jawab. Kedua agen itu dilacak hingga ke kediaman Ronald Reagan, di mana organisasi menemukan sesuatu yang meresahkan. Para agen telah menjara amnesti kelas A dan B dalam jumlah besar dan memberikannya kepada Presiden Reagan, yang pada suatu saat setelah mengamati SCP-1981 telah menjadi gila yang berbahaya. Kedua agen itu ingin menyembuhkannya sebelum dia melukai dirinya sendiri atau orang lain, tapi kecerobohan mereka memiliki konsekuensi yang parah. Salah menerapkan amnesti dalam jumlah besar pada dasarnya telah merusak pikiran Reagan, dan sementara organisasi mampu menstabilkan kondisinya, gangguan memori dan fungsi kognitifnya akan membuatnya tidak dapat merawat dirinya sendiri secara mandiri. Untuk menutupi kesalahan yang menyedihkan ini, cerita samaran dibuat tentang Reagan yang menjadi korban Alzheimer dan menghadapi penurunan kognitif yang parah sebagai akibatnya. Agen Tate dan Rodriguez dipecat karena tindakan mereka. Ingatan mereka dihapus oleh organisasi dan lalu diberi identitas baru. Robinson karena terlibat dalam bencana ini harus menghadapi dengar pendapat disiplin komite etika organisasi. Sementara SCP-1981 masih diklasifikasikan sebagai aman karena ketidakmungkinannya untuk kabur dari penahanan. Ketika kamu mempertimbangkan malapetaka yang ditimbulkannya pada pikiran target korbannya, aman bukanlah kata yang terlintas dalam pikiran kita. Hal itu cukup untuk membuatmu bertanya-tanya, kira-kira kaset lain apa yang tersembunyi di luar sana menunggu untuk ditemukan.